Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadila Bakri, kelas 5D dari akuntansi. Stop. Maaf nih mengganggu. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya dipencet dulu like-nya dan jangan lupa tuh tombol tulisan subscribe tuh, tombol warna merah tuh. Jangan lupa dipencet ya untuk membantu dan mensupport aku untuk bikin konten selanjutnya. Terima kasih. Sumber hukum Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Sumber hukum Islam ada 4. 1. Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Al-Quran adalah meletakkan sesuatu kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW namun tidak bersifat wajib. Sunnah terkait erat dengan Al-Quran dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkret pada ajaran-ajaran Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran misalkan menyebut perintah sholat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya atau penjelasannya atau lebih detailnya. Namun Nabi Muhammadlah yang menjelaskan dan mendetailkan dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka sunnah yaitu model perilaku dari Nabi yang baik dalam bentuk ajaran maupun contoh menjadi sumber hukum. Yang ketiga, Ijma. Ijma artinya kesatuan pendapatan dari ahli-ahli hukum atau ulama-ulama fikih Islam dalam satu masalah, dalam satu masa dan wilayah tertentu. Ijma terbagi jadi 2. 1. Ijma bayani adalah pendapat para ahli hukum fikih yang mengeluarkan pendapatnya untuk menentukan suatu masalah. Yang kedua, ijma sukuti adalah suatu pendapat dari seseorang atau beberapa ahli hukum, tetapi ahli hukum lainnya tidak membantah hukum tersebut. Yang ketiga adalah qiyas. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan lainnya dan penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan
kesesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan di Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalil tersebut karena adanya kesamaan dalam alasannya. Tujuan adanya hukum Islam: 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan, 5. Harta. Menjaga agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Menjaga jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam mewajib melihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Menjaga akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Menjaga keturunan yaitu bertujuan untuk kemurnian darah dan dapat dijaga dan dapat melanjutkan umat manusia yang akan datang. Menjaga harta yang kelima merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidupnya di dunia dan melangsungkan kehidupannya. Dasar-dasar ajaran Islam. 1. Akidah. Akidah adalah keyakinan kepada hakikat yang nyata dan tidak menerima keraguan apapun, apalagi bantahan. Yang kedua itu syariah. Syariah dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah agar dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia, alam dan kaitannya dengan kehidupan. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasarkan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Akhlak juga bersifat tertanam dalam jiwa yang dengan lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa kebutuhan pemikirannya dan pertimbangannya. Demikian atas penonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan adalah lagu versi Febian. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.